Good morning, my student. How are you today? Thank you, Lapresia. No problem. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali kan. Oke. Good morning, Regina. Good morning, Opin, Benny. Morning, Pak. Pagi, Pak. Today we want to listen new chapter. Yes. Benar saya ngomongnya capture? Capture apa capture? Capture ya. Kita akan mulai bab baru teman-teman. Nah, tidak banyak. Dan ini bukan merupakan materi utama sih ya. Ini hanya kamu perlu tahu saja bagian ini. Walaupun di ujian pasti akan keluar sih ya. So, want to start listen. I think we want to need to let's pray. Okay, please. Please, Stephen. You lead ya, you lead to pemimpin. You lead to. Let's pray with Stephen, please. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, semoga kami dapat memahami apa yang disampaikan oleh Pak Agung dan berkati kami di pelajaran ini. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you, Stephen. I'm sorry. Angkat telepon dulu bentar ya. Okay, I'm sorry guys. This is call from my mom. So, please on your camera guys. I want to capture your face. Carlo, do you sudah sehat kamu? Do you healthy today? Sisen kamu nggak usah ketawa-ketawa sih. Saya lagi belajar loh ini. Tawa-tawa. Please on your camera. Farel, Adit. Oke. Friska, Naila, Adolfo ini. Adolfo tidak pernah mengerjakan tugas saya. Oke. Don't forget to my task ya, revisi ya, tugas ya, betul ya? Oke. You late, Adolfo. Always to late my task.
Tasya. Okay. Today we want to new chapter. This is about rekayasa. Do you understand, Benny? Rekayasa, Benny? Ngerti Rai, Ben? Pembuatan ulang. Rekayasa rokok atau kamu. Iya, Pak. Untuk rekayasa with bottle. Saya rasa ini di SD pernah kalian lakukan ya, membuat ini, menyuling air bersih. Pernah di SD kalian? Waktu di SD pernah? Praktek? Saya belum pernah. Oh, belum pernah di SDSR? Masa sih? Oh my God. I remember when I about elementary school, I always to practice it ya, ini ya. Oh, kamu belum pernah ya? Sayang banget ya. Ini karena bahannya cukup susah teman-teman. Saya nggak akan mengajak kalian praktek ini. Cuma nanti akan habis-habisan di praktek memasak lagi paling. Ini bahannya cukup susah nyarinya. Kamu nyari kapas, pasir, bersihin kapas dulu. Kalau mau ya, ayo. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Mau kalian? Nggak usah ya. Buat yang lain aja. Ngerjainnya. Nah, kita akan bahas tentang alat penjernih air ya. Ini ada dua materi yang akan kita bahas, penjernih air dari bahan alami dan juga bahan buatan. Yang ada di sekitar kita itu sudah termasuk dalam buatan ya, teman-teman yang di Resinda, di perumahan-perumahan itu yang tidak menggunakan sumur bor, itu sudah menggunakan buatan. Biasanya adalah air-air yang dari misalnya air Citarum tuh. Terus dia akan diendapkan di sebuah tempat yang besar. Di situ akan diberi tawas dan kaporit. Logika sederhananya seperti air yang dari sungai terus dimasukkan ke kolam renang. Nah, di kolam renang itu diberilah obat-obat yang tidak berbahaya. Makanya kalau kamu main ke kolam renang biasanya bau-bau itu ya, bau-bau kaporit, tawas gitu. Itu berbahaya kalau kamu ketika sedang diberikan obat, terus kamu berenang di situ, itu gatal biasanya. Efeknya iritasi kulit aja, nggak akan terlalu berbahaya ya. Makanya kalau kamu lihat teman-teman yang di Resinda ya, karena saya tahunya yang di Resinda, ketika kita berenang sore-sore terus dia memberikan obat, kebanyakan kita suruh naik dulu. Itu akan didiamkan selama seharian, sehari semalam. Nah, pagi harinya baru akan jernih dan di bawahnya akan mengendap kotoran-kotorannya. Lalu ada dari bahan alami itu dari daun kelor dan kawan-kawan. Termasuk di sini arang ya. Arang itu salah satu media penjernih air yang sangat bagus dan tidak repot. Makanya kalau orang zaman dulu sikat gigi itu menggunakan apa? Ada yang tahu? Zaman dulu mungkin di Korea juga masih ya, yang tradisional. Kalian tahu? Selain menggunakan sirih, orang zaman dulu kalau sikat gigi menggunakan apa? Dan sekarang booming nih. Charcoal. Ya, charcoal ya, betul sekali ya. Arangan itu benar kan? Charcoal kan ya? Itu sekarang populer ya. Kamu lihat kan Sunlight, cuci piring. Cuci piring bahannya menggunakan charcoal, sikat gigi menggunakan charcoal karena zaman dulu sebelum adanya pasta gigi itu semua menggunakan arang. Jadi gigi orang-orang dulu itu kuat-kuat ya kayak saya nih. Udah hilang giginya kan. Itu makanya sekarang populer itu bukan hal yang wah lagi bagi orang-orang dulu ya menggunakan charcoal gitu. Dan sirih itu kenapa orang-orang zaman dulu giginya awet-awet karena menggunakan sirih juga. Pernah kalian ini makan sirih? Nginang kalau dalam bahasa Jawa. Pernah kalian? Saya pernah ya teman-teman. Karena kakek buyut, nenek buyut saya itu masih alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Kalau saya lagi pulang kampung gitu ya, beliau sedang makan sirih dan juga kapur. Nah, Fiska orang-orang Batak dan Dayak yang dulu itu juga masih sama. Sering makan kapur dan sirih. Jadi caranya itu adalah menggunakan gipsum, semen putih ya, dikit gitu. Terus daunnya dibuka gini, terus ditaruh di dalamnya.
Ditambah sedikit tembakau biasanya kalau mau. Rasanya pahit memang awalnya ya, tapi kalau semakin hari itu giginya enak, rasanya keset. Karena kan sirih membunuh kuman-kuman ya, membunuh kuman dalam mulut, sehingga ketika kita makan sirih itu giginya akan terasa lebih keset dan juga karang-karang giginya bisa copot. Itu tujuan pembelajaran hari ini adalah kita menghargai keberagaman yang Tuhan berikan, mengidentifikasi, mencari tahu alat-alat yang digunakan, lalu merancang pembuatan alat penjernih air. Ini kemungkinan akan saya berikan tugasnya dalam bentuk menggambar digital ataupun manual. Jadi kamu menggambar sebuah alat penyaring, itu tugasnya biasanya. Saya akan buat itu. Bukan kamu membuat bentuk apanya tuh aktualisasinya, bukan karyanya tapi gambarnya. Itu tugasmu nanti di bab ini ya. Boleh menggambar digital, kalau enggak boleh juga menggambar dalam bentuk manual. Lalu kita akan mencoba untuk, kita tidak akan menguji karena kamu bentuknya gambar ya. Cuma akan melihat hasil karyamu nanti. Nah, kita akan membahas tentang alat penjernih air ini. Jenis biasanya saya suruh kalian untuk membaca dulu, literasi dulu ya, karena kita tidak hadir secara psikologi ya, kita hanya hadir melalui jaringan online ini. Nanti kamu bisa membaca, kemarin sudah saya share bukunya kan yang semester 2 ya, yang via digitalnya, kamu bisa baca di sana. Kita akan bahas tentang pertama adalah penjernih air dari bahan alami. Sistem penyaringan air dari bahan alami ini tujuannya tetap sama. Apa sih tujuan untuk menyaring air itu secara umum tanpa kalian membaca ini dulu? Apa coba Alfred, apa tujuan menjernihkan air? Fred? Walah lamanya. Alah malah pergi. Ya ampun, ya ampun. Tidak menghargai saya sekali sama sekali. Ya ampun, ya ampun. Barbie. Ya, Pak. Apa sih tujuan menjernihkan air itu menurut kamu? Agar air yang dihasilkan lebih bersih. Lebih bersih, boleh. Thank you, Barbie. Opin, apa tujuan menjernihkan air menurut kamu, Opin? Supaya aliran-aliran air yang ada kayak sungai dan danau indah dilihat dan tidak bau. Oke, luar biasa. Ini ya revolusioner sekali ya. Langsung memikirkan air dan danau. Seperti yang saya sampaikan, untuk proses membuat sungai kembali jernih itu, misalnya Citarum itu paling nggak butuh waktu sekitar 20 sampai 40 tahun, teman-teman ya. Makanya programnya Pak Jokowi, kalau kalian pernah mendengar, Sungai Citarum itu sedang dikeruk, itu waktunya paling nggak 10 tahun. Seperti di Singapura, di Korea gitu, mereka membutuhkan waktu sekitar 40 tahun. Itu pun karena masyarakatnya care ya. Kalau di sini ya seperti yang kalian lihat sekarang lah ya, walaupun sudah banyak. Karena filosofinya seperti ini ya, teman-teman yang di daerah saya lah, saya berikan contoh, ada sebuah aliran sungai gitu. Ketika bapak saya membuang sampah ke sungai, saya tanya, Pak kok kenapa sampahnya dibuang di situ sih? Kan cuma kita yang buang. Nah gitu. Ketika orang tua mengatakan, kan cuma kita. Nah itu cuma kita kan ya, satu rumah. Nanti di jalan selanjutnya satu rumah lagi. Sepanjang sungai itu ada 1000 rumah, ya sudah berapa kantong sampah aja yang masuk ke dalam sungai kan. Nah itulah kesadarannya perlu dimunculkan. Alfred kembali setelah nggak ada pertanyaan. Seperti biasa ya, ini ada nilai keaktifan. Saya tanya, saya ingat siapa aja yang saya tanya. Darlen, apalagi menurut kamu Darlen, fungsi menjernihkan air itu apa sih? Ya Pak, ya supaya airnya jernih biar orang tuh pada mau pakai. Kalau airnya kotor kan orang nggak mau pakai. Iya, jijai ya. Heeh. Iya betul. Biasanya ini kembali lagi ke packaging ya. Kita membahas lagi tentang packaging bagaimana.
tampilan ya. Kalau airnya jernih, kelihatan seger gitu, pengennya mandi. Walaupun bersihnya nggak tahu. Saya punya kakak di Jakarta gitu ya, di sepanjang sungai ini, kali apa sih namanya? Apa sih namanya sih? Sungai itu sih yang sebelah sini nih. Kamu tahu nggak sungai ini? Ada yang tahu sungai yang dari sini sampai Jakarta itu selain Citarum? Yang saya lupa namanya. Pokoknya sungai itulah. Sungai Citarum. Bukan, satunya lagi. Sungai yang ini loh. Kalimalang. Ciliwung. Kalimalang. Sungai itu yang panjangnya itu ya, bawah tol itu. Saya punya Dan juga jalan antar kota itu. Nah, betul, yang nyambung itu panjang banget itu. Nah, saya punya kakak tinggalnya di sekitar sungai itu, bukan di sekitar sungainya ya, bukan kakak saya bikin bangunan itu asal-asalan terus bangun rumah di sana, enggak. Jadi kita punya rumah di sana satu, airnya itu bening banget. Tapi ketika dicek kandungannya seperti Sungai Citarum ya, itu juga sama, masih kandungan timbal. Timbal itu biasanya dihasilkan dari hasil limbah pabrik yang dibuang sembarangan sehingga dia akan menjadi polutan pada sungai. Airnya bening, tapi ketika dicek ada kandungan timbal, merkuri. Nah, merkuri ini berbahaya ya. Tahu salah satu bahayanya merkuri? Ada yang tahu? Makanya sangat dilarang. Karena ada di salah satu daerah di Indonesia ini ya, ada tempat di mana di sana itu tempat bekas penambangan emas secara tradisional. Nah, untuk memisahkan antara emas dan juga bagian lain itu biasanya dia akan menggunakan merkuri ini. Nah, merkuri ini suatu ketika dibuang langsung ke sungai. Dan apa yang terjadi teman-teman? Warga yang di hilirnya, hulu dan hilir ya, hulu berarti ya, itu meminum air itu tanpa sadar bahwa ada kandungan merkurinya. Dan yang terjadi adalah kebanyakan keturunan mereka, anak-anak mereka itu mengalami cacat secara fisik. Nakutin banget. Coba kamu searching aja nanti di Google gitu ya. Dampak-dampak merkuri terhadap kesehatan manusia. Biasanya nanti turun-temurun akan seperti itu terus. Karena mereka meminum air itu semua. Makanya di sebuah negara, termasuk di, kalau kita lihat di mana tuh, Ukraina, kalau kamu pernah mendengar tentang Sinoblin, pembangkit listrik tenaga nuklir yang bocor, seketika tempat itu ditinggalkan, tidak lagi ditempati oleh warga lagi, karena radiasinya membahayakan warga. Itu sedikit pengertiannya. Ini tujuan proses penjernihan air, tadi sudah dikatakan ya, menghilangkan gas-gas yang terlarut, yang bersatu ya, makanya ada istilah gas yang dalam air. Menghilangkan rasa yang tidak enak, membasmi bakteri jelas ya, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Ini kenapa air kalau kita sebelum disalurkan ke rumah warga, PDAM ya, itu biasanya dia akan endapkan dulu selama beberapa hari. Ketika sudah diendapkan, yang atas itu baru akan dialirkan ke rumah-rumah warga. Itu yang paling efektif. Karena sejernih-jernihnya air biasanya tetap akan ada endapannya. Penyaringan itu ada beberapa, ini kalau kalian kita buat teman-teman ya, kita membutuhkan saringan kain dari katun, dari kapas, dari aerasi sendiri, saringan pasir lambat, saringan pasir cepat. Ini kamu harus membaca ya. Tolong tugasnya besok kamu literasi tentang ini. Saya tidak akan menjelaskan. Ini adalah media-media untuk menyaring air. Ada saringan kain dari katun, saringan dari kapas, lalu juga aerasi. Aerasi itu seperti air yang mengalir terus gitu ya. Saringan pasir lambat menggunakan pasir. Ini cuma dibalik lambat dan cepat. Kalau lambat itu airnya ditaruh di atas terus ditambah pasir yang banyak. Lalu ada saringan arang, ini yang tadi saya sampaikan, dan lainnya. Lalu teknik pengendapan, ini yang seperti di kolam renang ya, contoh sederhananya dari kolam renang. Kita menggunakan tawas dan kaporit. Kaporit ini baunya sangat menyengat, tapi karena digunakan tempat yang luas,
Makanya kalau kamu mandi di kolam renang, kebanyakan airnya terus bergerak ya. Ada pompa airnya yang terus membuat air itu bergerak. Karena kalau tidak bergerak, dia akan mengendap dan ini gatel airnya. Makanya di sebuah kolam renang pasti ada proses sirkulasi airnya. Lalu ada kapur gamping, ini yang membuat air lebih bersih. Ini perlengkapannya kalau kita membuat ya, tapi kita kan nggak membuat. Nah, nanti sederhananya adalah tugasmu adalah menggambar seperti ini nih. Dan memberikan penjelasan. Fungsi arang itu apa sih? Fungsi kerikil besar itu apa sih? Kerikil kecil itu apa? Pasir apa? Icuk dan jerami itu apa? Kamu gambar, boleh manual dan atau digital. Tapi nggak hari ini, saya nggak akan berikan tugas hari ini. Tugasmu hari ini adalah nanti melihat ulang video yang saya berikan hari ini karena kita banyak sekali macet, nge-lag. Si? Iya. Kamu dengar suara saya full nggak? Dengar. Oh, soalnya di saya kalian nggak kelihatan, nge-lag semua, macet-macet semua. Iya, suara saya patah-patah. Makanya nanti kamu setelah ini akan saya kirim lagi ke GC, kamu dengarkan yang saya sampaikan ya. Bukan sebuah pengetahuan yang wajib kalian kuasai banget ya materi ini. Seperti yang saya sampaikan, kamu cukup tahu aja apa itu aerasi, apa itu proses penyaringan air dan lain-lain. Ini proses pembuatannya. Membuat sebuah proses penjernihan air sederhana. Saya masih nggak percaya di sekolah kamu belum pernah praktek ini di SD gitu? Belum pernah? Benny dari sekolah lain? Pernah belum, Ben? Enggak, Pak, belum. Belum ya? Sisi? Belum, Pak. Belum ya? Bagas? Gas? Apa, Pak? Kamu pernah praktek penjernihan air belum di SD? Tadi suara Bapak patah, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Nih, belum semua dong. Sayang banget ya kalau kita nggak online, mas kita praktek ini. Nah, biasanya nggak kurang efektif sih praktek kayak gini nih. Karena satu, kamu harus membersihkan pasirnya benar-benar bersih dulu. Arangnya juga harus bersih. Keramiknya juga sudah benar-benar bersih. Walaupun itu efektif, karena dari sebuah daerah itu yang tidak ada air ya, jadi kita bisa merubah air laut yang asin menjadi air yang tawar. Menggunakan proses seperti ini. Dan teman-teman di kota-kota besar kayak di Jakarta gitu misalnya sudah menggunakan proses alat penjernih air yang sudah modern. Seperti yang digunakan kalau kalian pernah ngisi air di tempat isi ulang air minum. Pernah ada yang isi air ulang selain yang sudah original di tempat isi air itu? Kan dia menggunakan tabung-tabung yang besar itu biasanya 2 sampai 4 sampai 6 itu tabung-tabung yang besar. Nanti airnya akan diproses di situ. Pernah melihat kayak gitu? Pernah ya? Belum pernah lihat kalian ya? Saya carikan itunya ya, saya carikan gambarnya. Nah. Pernah lihat seperti ini, teman-teman? Ini. Pernah lihat? Ini kayak gini nih. Kalau kayak kalian tahu paling Pureit tahu? Pureit tahu? Nggak tahu juga. Banget sih. Tahu, Pak. Nah, itu juga termasuk. Ini kayak gini. Ini gunanya adalah memfilter, jadi ini sudah lebih modern. Makanya di situ kelihatan ya, silika, ada karbon, ada manganese ini untuk menyedot kotoran-kotoran itu sesuai dengan
Apa yang tertulis di sini? Karbon itu biasanya hubungan dengan gas-gas. Ada Pak di rumah Kamu ada? saya. Siapa nih? Ada Regina ya? Pak. Itu fungsinya buat apa di rumah, Re? Nih, kayak gini nih ya. Air yang kotor disaring buat kalau masak. Air dari tangki. Tuh. Air pump disaring menggunakan ini. Dan ada juga kadang yang bisa langsung setelah melalui proses filter ini, kita bisa langsung minum airnya, teman-teman. Tanpa harus dimasak juga ada. Itu ya. Jadi memang alat ini ada yang berfungsi hanya sekedar menjernihkan, ada juga yang berfungsi sebagai menjernihkan dan layak diminum. Itu juga ada. Tapi yang kebanyakan ada di rumah-rumah itu yang seperti ini. Kalau di tempat isi ulang air itu biasanya yang kayak gini nih. Yang silika dan kawan-kawan. Karena kebanyakan kan yang dari isi ulang itu dia langsung dari ini ya. Dari pegunungan dibawa menggunakan truk air itu masih bentuknya benar-benar air jernih, air dari pegunungan. Sehingga dia akan difilter lagi menggunakan alat-alat seperti ini. Ini juga termasuk, ini kalau sudah beberapa bulan ya, akan kelihatan tuh sedimentasinya di bawah ini, kayak gini. Nah, jadi nanti kalau di rumahmu pengen lebih jaminan lagi airnya bersih gitu, kalau nggak yakin boleh nih pasang di rumah. Nah, ini yang kita sering lihat ya, kayak gini ini salah satunya. Ini yang sudah modern ini. Nah, banyak sekali alat-alatnya kita lihat di sini ya. Wah, mantap. Nah, ini nih. Ini yang sering kita lihat di tempat itu. Isi ulang galon. Kayak gini nih. Filternya. Dan dalamnya bisa diganti. Nih, isi dalamnya kayak gini nih filternya. Karena kalau sudah kotor dia kan nggak bisa jalan. Akhirnya akan keruh semakin lama. Kembali ke semula. Banyak kok ini. Ini sama sistemnya seperti yang sebenarnya kita pelajari. Semua sama di sini. Ini sudah modern aja. Kita kan tentang alat penjernih air sederhana. Tuh malah datangnya merek-merek terkenal. Nah, kayak gini. Banyak sekali yang bisa kita temukan di sekitar kita. Namanya Sterilic, like. Nah, kayak gini nih. Biasanya orang pengen lebih yakin apa yang dengan dia minum, dia akan ribet kayak gini ya. Galon masuk sini, udah pakai galon, galonnya sudah bermerek, tapi dia nggak yakin pasti pakai sterilisasi kayak gini. Kalau yang dari sumur masih wajar ya, sumur dari PDAM kayak gini ini masih wajar. Tapi kalau udah dari galon, kamu masih nggak percaya dengan galonnya, langsung kamu proses-proses ribet banget mau minum, mati listrik. Nah, ini kan butuh listrik ya. Misalnya dia butuh listrik, udah butuh minumnya haus banget, listriknya mati, bingung, jadi minum lah. Itu materi kita hari ini teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa sih tidak ada sih. Tugas kamu untuk minggu ini adalah literasi ya. Bab ini kamu baca, kan sudah saya bagikan filenya di GC. Kamu baca bagian bab ini, terutama pengertian tentang aerasi, sistem penjernihan cepat, SPC, SPL. Kamu baca itu ya. Pokoknya bab itu dibaca semua. Tugasmu itu untuk minggu ini. Minggu depan akan saya tanya. Kita akan kuis langsung. Jadi teman-teman saya harap bisa belajar untuk literasi dulu. Benar materi ini tidak terlalu kita spesifikasikan terus kita fokus banget enggak. Tapi kamu perlu tahu pengertian sederhana tentang beberapa alat penjernih di sana. Gitu ya. Jadi tugasmu apa, Angel? Angelika? Literasi, Pak. Ya, literasi ya. Bagus. Sin, apa tugasmu, Sin? Literasi. Literasi apa?
Apa tadi? Literasi tentang apa? Ayo. Hah? Ayo. Literasi PPT Bapak deh kayaknya tadi. Yang mana? Suara Bapak putus-putus tadi nggak gitu kedengeran. Alasan. Kamu sekarang bisa jawab terus kok. Pasti kedengeran. Istri. Alasan. Enggak. Coba. Sasa. Apa tugasmu, Sasa? Literasi tentang apa? Materi yang Bapak kasih di GET. Salah satunya apa materinya? Sasa, salah satu materinya apa? Penyaringan. Ya, penyaringan tuh Sin, tentang penyaringan jelas dong. Tahu setengah-setengah. Okay guys, thank you for this day on my classroom. So I think no question, yes? Do you have question? Do you have two questions? Okay, question? Ada yang ingin? No. Thank you, Regina Felis. So we want to close the door. Jadi pusher ini ya. We want to close this meeting today. Have a nice day. Have a nice day. Stay healthy, guys. So bye-bye. Thank you. Pak. Nah.